sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Insinyur Wayan Firdaus Mahmudi SSI MT PhD. Yang kami hormati para wakil dekan, wakil dekan 1, wakil dekan 2, dan wakil dekan 3. Yang kami hormati jajaran pimpinan di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer. Yang kami hormati para tamu undangan, ketua dan pengurus dan pemerintah Persatuan Filkom Universitas Brawijaya, Bapak Ibu dosen tenaga pendidik, dan para perwakilan mahasiswa dari LSU dan BEM yang berbahagia. Puji syukur sepatutnya kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di pagi yang cerah ini, di nuansa halal bihalal ini, yang tentunya insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan kita jalan terang pada saat ini dan nantinya bisa menjadi syafaat kita, atau kita harapkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Adapun yang pertama di sini saya Dr. Bisyara beserta rekan saya Rahmat dari Pimananda yang akan memandu acara pada pagi hari ini, dan izinkan kami untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Adapun untuk acara yang pertama adalah akan dimulai dengan kegiatan acara pembukaan, dan kemudian kegiatan yang kedua adalah penyampaian sambutan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Sesi ketiga atau acara ketiga nanti akan dimulai dengan foto bersama, dan kegiatan keempat nanti akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh mahasiswa kita. Kegiatan kelima nanti ada penyampaian sosial oleh Ustadz Willy Jafar Kode, dan kegiatan keenam nanti ada tanya jawab, dan kegiatan ketujuh nanti ada doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz kita, dan kegiatan terakhir nanti akan ditutup oleh halal bihalal dan ramah-ramah. Hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Dan yang awal pertama adalah bersama kita buka acara pagi ini dengan bacaan Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Semoga dengan bacaan suatu Fatihah ini, maka acara pagi hari ini bisa diberkahi oleh Allah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu penyampaian sambutan oleh Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya kepada yang terhormat Profesor Insinyur Wayan Firdaus Mahmudi SSI MT PhD. Kami persilakan. Terima kasih juga pada teman-teman panitia yang telah mempersiapkan rangkaian acara kegiatan Ramadan di kampus ini sehingga sampai acara terakhir ini semuanya berjalan dengan baik. Jadi ini acara rutin, sebenarnya tahun lalu saya sudah pamitan. Jadi karena saya sudah nyambut acara seperti ini sejak tahun 2016. Tahun lalu pas yang ke-8, sekaligus saya pamitan, ini sambutan saya yang terakhir sebagai Dekan Fakultas Ilmu Komputer. Tapi sepertinya saya dianggap mungkin belum cukup berhasil, harus review lagi. Jadi ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Insya Allah masih ketemu tahun depan di kegiatan Idul Fitri tahun depan. Jadi saya berharap dengan adanya kegiatan hari ini rasa kesatuan di antara kita, keakraban itu semakin erat, karena bagaimanapun kita punya tanggung jawab yang cukup besar untuk menjadikan
Fakultas Ilmu Komputer ini sebagai fakultas yang istilahnya itu cukup bereputasi dalam mendidik mahasiswanya, mempersiapkan masa depan mereka, maupun menjadikan Filkom ini sebagai tempat bekerja yang nyaman. Jadi kita semua ini mungkin bertemunya itu lebih banyak daripada kita ketemu dengan keluarga seharian kita di Filkom. Bagaimana menjadikan Filkom ini menjadi rumah yang nyaman. Itu yang selalu saya sampaikan ke Pak Wiwit. Pak Wiwit pokoknya di fakultas ini harus nyaman untuk dosennya, untuk teknik, nyaman juga untuk mahasiswa. Makanya kan ini sebenarnya yang apa Wiwit? Birokrasi bersih melayani ya. Wilayah bersih melayani kita akan diajukan situ ya. Bagaimana lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang nyaman. Sehingga aktivitas-aktivitas yang ada juga dirancang untuk seperti itu. Bagaimana kita semakin nyaman, semakin akrab, kemudian semakin merasa memiliki Filkom ini. Karena kalau sudah seperti itu, maka bekerjanya itu jadi lebih ikhlas gitu ya. Tidak semata-mata pokoknya dikit-dikit panitia, meskipun ada pasti ada ya. Tapi dengan cara seperti itu kan bekerja jadi lebih enak dan insya Allah akan bicara sebagai ibadah. Itu aja dari saya, semoga semuanya nanti lancar. Terima kasih sekali lagi ke teman-teman semua. Nanti Ustadz Rizky jangan kaget gitu ya. Semakin akhir ini semakin penuh gitu ya. Sebarannya ini eksponensial. Jadi kita nanti hampir doa gitu ya, penuh full gitu. Ini karakter khas dari fakultas yang masih muda. Itu aja dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami hormati memasuki rangkaian acara yang selanjutnya, yaitu yang keempat. Marilah sejenak kita mendengarkan dengan khusyuk pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Fussilat ayat 30 sampai 33 yang akan dibacakan oleh Saudara Suryo. Beliau adalah mahasiswa Prodi Sistem Informasi Angkatan 2021. Beliau merupakan juara 2 MTQ mahasiswa nasional bidang taktil, beserta salat tilawahnya yang akan disampaikan oleh Saudara Asraf Azizullah, Prodi Teknologi Informasi Angkatan 2022. Beliau merupakan delegasi Filkom MTQ mahasiswa UB dalam bidang tahfidz 10 juz. Insyaallah. Kepada Saudara Suryo dan Asraf Azizullah kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah engkau merasa sedih dan janganlah engkau bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik katanya daripada orang yang menyuruh kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Quran Surat Fussilat ayat 30 hingga 33. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara Suryo dan Asraf Azizullah, semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut nantinya akan membawa syafaat serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, berikut acara kita yang kelima, yaitu acara sosial yang akan disampaikan oleh Ustaz Rifki Jabar oleh kepada Ustaz Rifki Jabar oleh bisa diperkenankan untuk duduk di sofa di atas panggung. Alhamdulillah Ustaz, mungkin kabarnya Ustaz pada pagi hari ini? Alhamdulillah, kabar baik luar biasa. Gantian atau yang ngomong Ustaz? Jangan lemot, kami komputer lemot kan enak itu. Alhamdulillah Ustaz, saya senang sekali juga dengan kehadiran Ustaz Rizky. Saya selama ini mendengar Ustaz Rizky di radio dakwah Islamnya. Waktu pulang kerja sama naik mobil itu sering mendengar. Masya Allah. Sambil pulang kerja gitu. Iya. Tidak sambil didengerin, sambil pulang kerja. Oh, maksudnya waktu di perjalanan sambil dengerin. Ini sebelum kita simak ceramah dari Ustaz Jabar, maka izinkan saya untuk menjelaskan atau membacakan CV beliau. Beliau merupakan alumni Al-Mahfuz Boarding School dan juga LTD Jakarta. Kemudian beliau juga pernah mengambil pendidikan bahasa Arab Al-Manar Hutan Kayu Jakarta dan Mahfuz Usman bin Affan Bambu Agus Jakarta. Beliau buka organisasinya juga menjadi majelis tabligh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang dan pembina Mualaf Center Indonesia dan Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Jadi untuk tema kita pada pagi hari ini adalah ada apa dengan kita setelah Ramadan. Dan sebelum kita mulai, nanti juga akan diakhiri oleh doa. Jadi kami mohon untuk memimpin doa. Nah, mungkin
Sebelum kita mulai, agar ceramahnya ini tidak terlalu kaku, izinkan saya untuk sedikit pantun yang semoga tidak garing. Bunga mawar merah corona, cakep, sungguh indah yang melihat. Cakep, wahai para hadirin semua, cakep. Mari simak ceramah Pak Ustaz. Ada kurang-kurang menggugah. Pak Jamak jualan tol, yang beli harus hormat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Ini latihan anak saya waktu ikut lomba berjanji. Ternyata cuma hafal pantunnya, isinya lupa. Jadi setelah pantunnya lancar, diam dia. Saya bilang, Aisyah, ayo. Waduh, kalah gara-gara pantun. Akhirnya menang hafalan pantun, kalah isi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Dekan yang kami hormati dan kami muliakan, kepada Wakil Dekan dan kepada seluruh jajarannya yang kami hormati dan kami muliakan, dan kepada kedua MC di acara pagi hari ini yang semoga segera oleh Allah diberikan jodoh yang salihah. Belum kita kan? Antum belum? Ya tambah lagi. Amin. Ya mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan acara kita mulai awal sampai akhir nanti sesuatu yang oleh Allah dicatat dan dinilai sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu man adraka ramadhana wa lam yughfar li dhunubi amma ba'du. Ada satu yang saya lupa nyebut dari qari'nya dan sari tilawahnya. Masya Allah, bacaannya memang kalau juara dua, jurinya zalim. Ini kalau saya jurinya saya bikin juara satu. Aku juara satu. Satu, dua. Masya Allah. Padahal bacaannya ini keren. Dan kemarin kalau panjenengan buka YouTube, itu ada diadakan di kerajaan Saudi Arabia. Itu lomba tilawah Al-Quran, bukan qiraah. Karena kalau di tempat kita antara qiraah dan tilawah itu beda. Kalau qiraah itu kan kayak di acara kemanten, kemudian yang lomba-lomba MTV yang suaranya itu ya apa ya, naik turun luar biasa. Tapi kalau tilawah itu kesannya datar, tapi lebih mengedepankan tajwid, makharijul huruf, itu biasanya tilawah. Nah, diadakan di Saudi lomba tilawah, dan itu pesertanya seluruh dunia, online, pesertanya seluruh dunia, dan dikasih satu juri, dan jurinya ini ahli Al-Quran yang diakui oleh para ulama dunia tentang Al-Quran. Nah, maka yang beliau apresiasi itu ternyata bukan yang suaranya mendayu-dayu, tapi ternyata yang beliau apresiasi itu justru yang suaranya datar, tapi kemudian makna dari apa yang dibaca itu tersampaikan. Karena beliau bilang, karena Al-Quran itu bukan tujuan utamanya untuk enak-enakan didengar, tapi Al-Quran itu oleh Allah diturunkan agar orang yang mendengarkan merasa itu masuk ke dalam hatinya karena bagusnya bacaan, bukan di kesannya kayak apa ya, apa bahasanya yang kemudian
yang sampai akhirnya kita terpalingkan dari maknanya karena terlanjur bingung merungokno indahnya tadi. Sampai sebagai imam masjid ini, mohon maaf ya, mudah-mudahan di Malang kan, kalau di Bantu saya dengar beberapa kali ada imam masjid itu ketika imami itu sampai ada suaranya ngalahkan tajwid. Jadi seharusnya panjangnya cuma 2, tapi karena dia kalah sama lagunya itu 2 jadi 4. Yang seharusnya 4 karena kalah dengan lagunya itu bisa jadi 7. Nah ini yang kemudian oleh jurinya tadi Syekh As-Suwaidan itu dibilang bukan itu tujuan diturunkannya Al-Quran. Maka mudah-mudahan yang baca Al-Quran dan saling tilawahnya oleh Allah diberikan taufik dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah. Dan ada satu ayat Al-Quran tentang syukur ini yang luar biasa. Bukanlah syakartum la azidannakum, itu sudah umum. Bukan juga kemudian ayat yang mengatakan i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur, lakukanlah syukur dan sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Bukan itu. Tapi ayat tentang syukur yang luar biasa itu ternyata surat Wal Asr. Surat apa? Wal Asr. Ini kan surat yang akrab di lisan kita ya, karena kalau sholat kan kalau tidak kulhu wal asri kan, kulhu wal asri, sampai ada ceramahnya Kiai Haji Anwar Zahid itu kulhu aja masih dalam ceramah itu ya. Nah sudah dalam surat Wal Asri ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir itu dikatakan al-umru ra'su malil insan, itu ketika beliau menafsirkan surat Al-Asr. Demi masa sesungguhnya manusia keseluruhan dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, al-umru ra'su malil insan, umur ini, usia yang Allah kasih buat kita, itu adalah modal terbesarnya manusia. Maka Allah sebutkan Wal Asri, demi masa. Masa di sini adalah untuk mereka yang oleh Allah masih diberi kesempatan punya umur, punya usia. Karena ketika usia itu sudah berhenti, maka semua peluang ibadah terputus. Yang sebelumnya berdosa tidak punya lagi kesempatan istighfar. Yang sebelumnya melakukan kemaksiatan tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Yang sebelumnya merasa sedekahnya kurang, tidak ada kesempatan lagi untuk bersedekah. Kenapa? Umurnya sudah habis dengan kematian. Nah, maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, maka dengan itu bersyukur yang paling benar, yang paling utama, yang paling afdol itu adalah memanfaatkan setiap detik waktu kita dalam rangka taat kepada Allah. Itulah syukur. Nah maka kami ini ikhtiar, dan insya Allah bisa ditanyakan kepada teman-teman yang pernah mengundang kami. Insya Allah tidak pernah telat saya tidak pernah telat. Karena bukan untuk sombong atau apa, tapi melatih diri sendiri dan menghargai orang lain. Jadi kita tidak telat itu untuk menghargai orang lain. Orang lain bikin acara ditulis dimulai pukul 8 titik. Tidak ada tulisannya ya. 8.30. Sorry, saya telepon sama panitia ini saya tulis 8.30. Jadi nanti supaya ketika Ustadz datang jam 9 acara sudah siap dimulai. Ketika saya sampai di parkiran jam 9 kurang seperempat, beliau bilang, tapi ada kemungkinan jam 9 pun masih tahu Ustadz. Nah tapi ya sudah, tidak apa-apa, mau bagaimana ya, coba ayo sedikit demi sedikit mulai kita latih. Karena apa? Waktu ini sesuatu yang paling berharga. Mungkin Anda boleh telat, tapi kemudian ada orang lain yang dia tidak bisa telat karena waktunya dia mepet. Contohnya siapa? Mobil manten. Iya benar. Mobil manten itu kalau satu pernikahan telat, nanti yang pernikahan berikutnya pada hari yang sama itu semuanya bakal telat. Nah kita pun sama. Jadi dalam rangka saling menghormati, saling respect di antara kita berdayakan senantiasa tepat waktu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana
orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan berikan minimal untuknya 2 perkara. Yang pertama, tukfahamuk, semua keinginan kita oleh Allah dikabulkan. Yang kedua, wa yughfar dzambu, dosa-dosa kita semuanya oleh Allah diampuni. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wa inna rajula la yudriku munahu bi kathratis sholati 'alan nabi. Imam Syafi'i mengatakan, banyak di antara manusia dia mendapatkan apapun yang dia inginkan itu sekedar dengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka dengan itu, ayo kita jadi umatnya Nabi Muhammad yang senantiasa bersolawat kepadanya, yang diantara keutamaannya adalah cita-cita kita oleh Allah akan dikabulkan. Allahumma amin. Hadirin sekalian, ada apa dengan kita setelah Ramadan? Saya rangkum dalam 3 poin besar. Poin yang pertama, tidak ada jaminan Ramadan kita oleh Allah diterima. Itu poin yang pertama. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang menjadikan Ibunda Aisyah ketika mendengarkan ayat ini itu sempat salah paham. Dan itulah manusia ini, sempat apa? Salah paham. Ketika Rasulullah membacakan ayat tersebut, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Jadi ini ceritanya orang-orang yang bersedekah dari apa yang Allah titipkan kepadanya, dalam keadaan wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka merasa takut. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ahum sarikun, ahum zanun, apakah mereka itu pencuri? Apakah mereka itu a'azanallahu wa iyyakum? Apakah mereka itu pezina? Sampai ketika mereka beribadah mereka takut. Rasulullah katakan, tidak wahai Aisyah, mereka yang memberikan apa yang Allah titipkan kepadanya dalam keadaan hatinya takut, mereka itu adalah orang yang beriman, orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang bersedekah, tapi mereka khawatir kalau ibadah mereka oleh Allah tidak diterima. Nah, apalagi kita. Ada kisah di zaman tabi'in, seorang ulama kerjaannya apa? Bazzaz. Bazzaz itu tukang tenun kain. Ketika dia kerja, satu kain selesai dijual ke pasar, satu kain selesai dijual ke pasar, tapi duitnya tidak banyak. Maka dia mikir, ini saya mau bikin satu kain terbaik. Tujuannya supaya laku dengan harga yang lebih tinggi, sehingga saya bisa fokus ibadah lebih panjang, tidak perlu kerja lagi. Kalau kemarin kainnya biasa, sehingga dijualnya dengan harga murah, tidak lama kerja lagi, dijual lagi murah, kerja lagi. Maka dia mikir, saya kepingin fokus ibadah panjang, maka saya bikin kain yang terbaik supaya lakunya lebih mahal dan saya bisa istirahat kerja lebih panjang sehingga fokus ibadah. Bikin dia kain, makan waktu lebih lama ini karena diteliti sama dia, bagaimana dia merajutnya diatur, bagaimana ukurannya diatur, bagaimana ketebalannya diatur, bagaimana kualitas benangnya diatur, sampai akhirnya selesai. Ketika dijual, dia minta harga 2 kali lipat dari harga kain sebelumnya. Kata yang terima apa? Udah bisa. Kainmu ini walaupun engkau lihat baik, tapi maksimal tambahan harganya cuma 1/4 dari harga normal. Misalkan kalau kain yang lalu 100.000, kain yang sekarang minimal maksimal 125.000, tidak bisa lebih. Maka ulama jadi protes, udah bisa. Ini kain saya buat dengan sungguh-sungguh, ukurannya pas, ketebalannya pas, kualitas benangnya saya pilih, warnanya bagus. Apa kata yang beli kainnya? Coba perhatikan. Ditunjuk satu titik, di sebelah sini kainmu seperti ini, di ujung sebelah sini kainmu seperti ini, di bagian tengahnya renggang, di bagian disebutkan semua aib dari kain yang dia bikin dengan penuh kesungguhan. Langsung ulama itu nangis.
Sampai yang beli kain merasa tidak enak hati, bilang sudah, jangan nangis, saya kasih berapa yang kamu minta, sudah saya tidak akan tawar. Kamu minta berapa, saya bayar kain. Kata ulamanya, saya nangis bukan gara-gara tidak sesuai harga dengan yang saya inginkan, tapi saya ingin nangis karena apa? Saya membuat kain ini dengan penuh kesungguhan yang di mata saya tidak ada aibnya, tidak ada kekurangannya. Tapi ketika saya berikan kepada ahlinya, ternyata kamu dengan mudah bisa menemukan cacatnya. Maka saya takut ibadah saya pun seperti itu. Ketika saya menganggap ibadah saya begitu maksimal, sholat saya anggap khusyuk, tilawah Al-Quran saya anggap sudah bagus, kemudian sedekah saya anggap sudah ikhlas. Ternyata ketika dihadapkan kepada Allah, Allah cek apa? Ikhlasnya hilang, tumakninahnya kurang, khusyuknya tidak ada, ini sujudnya kurang rapi. Saya takut nanti di hari kiamat semua ibadah saya oleh Allah ditolak gara-gara saya melakukannya tidak seperti yang Allah inginkan. Nah, maka itu poin pertamanya. Tidak ada yang bisa menjamin Ramadan kita oleh Allah diterima. Nah, maka dengan itu ada rahasia khusus itu. Kenapa diterima atau ditolaknya ibadah? Itu oleh Allah dijadikan perkara gaib, perkara yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Walaupun nanti kita ceritakan ada ciri-cirinya, tapi bukan kepastian. Kenapa diterimanya ibadah? Itu oleh Allah dirahasiakan. Maka dikatakan oleh para ulama, dan ini kuncinya, ada minimal 2 hikmah. Hikmah yang pertama, supaya orang yang ibadahnya diterima, ketika orang itu tidak tahu, menjadikan dia tidak sombong. Menjadikan dia apa? Tidak sombong. Karena kalau sampai dia tahu ibadahnya diterima, itu boleh jadi akan merusak ibadahnya yang awalnya oleh Allah diterima, tapi karena dia tahu kemudian muncul kesombongan, akhirnya sama Allah ditolak lagi. Awalnya diterima, karena orangnya tahu, setelah dia tahu jadi sombong, akhirnya Allah tidak senang sama orang sombong, akhirnya ditolak. Maka dengan itu Allah sayang sama kita. Allah tidak kepingin kita sampai sombong dengan ibadah kita, maka sama Allah ditutup. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita senantiasa memperbaiki. Karena kalau kita tahu satu ibadah kita sudah diterima, maka tidak ada perasaan ingin memperbaiki, tidak ada. Karena kita menganggap, oh kayak gitu aja diterima kok, tidak perlu saya tingkatkan kualitasnya. Tapi ketika kita tidak tahu apakah diterima atau ditolak, menjadikan kita terus introspeksi, menjadikan kita terus mengevaluasi, dan semakin lama ibadah kita semakin baik. Puncaknya kapan? Ketika kita meninggal dunia dalam keadaan imannya terbaik, amalnya terbaik. Nah, maka poin pertama, ingat, setelah Ramadan tidak ada seorang pun dari kita yang punya jaminan Ramadannya oleh Allah diterima. Maka dengan itu jangan sombong dan jangan berhenti untuk senantiasa memperbaiki diri. Poin kedua, apa ciri-ciri ibadah yang diterima? Sekarang begini halnya, Ramadan itu kerja. Jadi Ramadan itu kerja. Maka ada satu hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini merupakan hadis yang hasan. Rasulullah bersabda, "Idza kana al-lailatu al-akhiratu min Ramadan." Kalau sudah sampai malam yang terakhir di bulan Ramadan, itu dikatakan sama Nabi Muhammad apa? Itu malam yang paling genting. Jadi yang paling genting, karena biasanya orang sudah mulai apa? Bingung. Itu baju baru. Ini sarungnya baru. Serius banget. Bahkan belum disetrika. Jadi sarung itu mas, kalau baru dibeli disetrika. Jadi garisnya itu yang bagus. Kalau ini garis lipatan. Oh, pas sudah dipakai. Sudah istri aku pada situ. Alhamdulillah. Ini kunci. Rapinya pakaian suami itu ciri khas perhatiannya istri. Tolong poinnya ini nggak bisa direkam. Kalau perlu direkam nanti tolong diedit, suaranya hilang.
rapinya suami itu ciri kalau istrinya itu perhatian banget. Tapi kalau suami selabrak kelombrok, jenggotnya kemana, rambutnya model apa, pakaiannya nggak matching, itu ciri istri yang apa? Cuek, apa? Lek ganteng malah payu, malah medeni. Jadi istrinya itu mikir tidak ganteng malah medeni. Jadi dijaga seperti ini apa? Karena istri aku begitu cinta, khawatir aku kecantikan yang lain gitu. Sudah. Begini hadirin. Maka Ramadan itu kerja. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, maka malam terakhir itu malam yang paling genting. Karena apa? Itulah waktunya Allah memberi bayaran. Sebagaimana Rasulullah mengisyaratkan, mengibaratkan seperti orang kerja. Kalau sampai akhir bulan, mendekati awal bulan, ini kan bakal apa? Bayaran. Maka dia terkadang lengah. Nah maka seperti itulah Allah pada hamba. Allah akan berikan bayaran Ramadan kamu itu di malam yang terakhir. Nah maka begini, orang kerja intinya bukan kerjanya. Itu salah jujur, saya panjenengan semuanya sama. Intinya uangnya. Mau kerja tidak dibayar? Coba cari bekan sampai 8 tahun itu, terus tapi tidak dibayar. Kira-kira panjenengan kesel? Ya jujur saja tidak ada mau. Karena kita ini kerja, intinya bukan pekerjaannya. Apa dibayar pekerjaan itu? Ibu betul? Betul Bu ya? Suami juga gitu kan. Mungkin saya nikah sama kamu bukan karena kamu, ya karena nah maka kita ini kerja itu bukan karena kerjaannya. Kalau cuma karena kerjaannya, yuk ada sebagian kecil orang yang memang fashionnya itu bagus. Memang dia kerja itu karena kerjaan ini fashionnya dia, sehingga tanpa dibayar pun senang. Seperti saya punya kameramen, itu namanya Mas Dian, itu muridnya Darwis Rian. Itu tidak dibayar pun tetap kerja, karena kamera ini seperti istrinya dia. Apalagi ketika kita bikin yayasan, kita beli kamera-kamera yang mahal, yang lensanya sampai 70 juta. Lensanya toh, bukan kamera, lensa. Sehingga ketika dia bawa kamera itu seneng, itu ada tapi kecil. Dan semua orang begitu. Nah, tapi kita ini rata-ratanya kita puasa itu bukan untuk puasanya. Sopo sing seneng. Nggak ada orang seneng lapar, semua orang kepingin kenyang. Nggak ada orang kemudian kepingin nafsunya dikekang. Dia kepingin kalau ketemu istri dia butuh, dia hubungan sama istrinya. Ini Ramadan tidak boleh, makan tidak boleh, minum tidak boleh, hubungan suami istri yang sah dan halal itu pun dilarang. Maka bukan Ramadannya, tapi bayarannya yang kita cari. Nah, maka orang kalau puasa Ramadan dan dapat bayarannya, dia seperti orang kerja yang tidak dapat bayaran. Jangan sekedar poso kok 30 dino, gak kurang apa-apa, gak tahu mokel, terawih gak tahu bolong, apa lagi? Al-Quran wal khatam 30 juz. Bukan itu yang Allah minta. Yang Allah minta bagaimana kerjamu di bulan Ramadan, puasamu, terawihmu, Al-Quranmu itu mendatangkan bayaran yang disebutkan la'allakum tattaqun. Maka bayarannya orang puasa itu takwa. Jadi kalau kita berpuasa ternyata kita tidak mendapatkan takwa, itu seperti kita kerja tidak dikasih bayaran. Nah itu poin keduanya. Nah maka cirinya apa orang yang Ramadannya diterima? Satu saja, gak usah kaget. Dan kalau panjenengan buka YouTube kami, saya kalau ceramah tidak tahu word, singkat, padat, jelas. Yang penting bisa diamalkan. Boleh kita bisa cerita ke istri kita. Jadi ada ceramah intinya. Begini. Satu apa itu ciri ibadah yang diterima? Dikatakan oleh para ulama salaf, al-ibadatu al-maqbulatu, ibadah yang oleh Allah diterima. Itu cirinya turithu ibadatan ba'da, akan memunculkan keinginan untuk ibadah berikut. Jadi kalau Ramadan kita diterima, kita menjadi orang yang bertakwa, maka di bulan Syawal ini amalan yang pernah kita rajut di bulan Ramadan itu akan tetap kita lakukan di bulan Syawal. Minimal di bulan Syawal ini ada puasa 6 hari. Ya benar. Nah minimal ketika puasa 6 hari itu terasa ringan. Misalkan di bulan Ramadan khatam 30 juz, ya sudah di bulan Syawal walaupun mungkin tidak sampai khatam, tapi setiap hari tetap baca
Al-Quran. Misalkan di bulan Ramadan senantiasa sedekah, walaupun kita sedekahnya tidak sebanyak di bulan Ramadan, tapi di bulan Syawal sedekahnya tetap ada. Nah, itu ciri orang yang ibadahnya oleh Allah diterima. Endingnya sama, sampai ketika kita meninggal dalam keadaan ibadah dan husnul khatimah. Sekarang poin yang terakhir, yang ketiga. Nomor satu, tidak ada seorang pun yang tahu apakah Ramadannya diterima atau ditolak. Poin kedua, kita Ramadan itu kerja, dan yang kita harap apa? Bayarannya apa? Takwa. Bagaimana kita akan mengetahui bahwa kita dapat bayaran itu? Kalau ibadah kita pasca Ramadan tetap semangat. Poin yang terakhir, yang ketiga, orang yang Ramadannya sukses, ingat, Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Sementara takwa itu adalah sumber kebaikan dunia dan akhirat. Cek. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa, kalau ada masalah, Allah yang memberi jalan keluar. Jadi orang bertakwa itu tidak perlu panik. Masalah pasti ada. Selama kita bertakwa, Allah yang menyediakan jalan keluar. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki itu datang sama dia dari tempat-tempat yang tidak pernah dia sangka dan dia duga sebelumnya. Nomor tiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takwa, apapun yang dia lakukan sama Allah dimudahkan. Berarti Ramadan ini minimal kita oleh Allah dikasih hadiah tiga ini. Ramadan yang kita puasa kemarin la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ternyata dengan takwa itu menjadikan masalah kita mendapatkan jalan keluar. Berarti orang yang Ramadannya kemarin sukses, masuk bulan Syawal masalahnya selesai. Karena itu janji dari Allah, orang yang takwa kami beri jalan keluar. Kemudian yang sebelum puasa ada masalah finansial. Setelah dia puasa dan puasanya sukses dan oleh Allah diterima, masalah finansial itu terurai dan selesai. Allah kasih rezeki dari tempat yang tidak disangka dan diduga. Dan yang terakhir, setiap apa yang dia lakukan oleh Allah diberikan kemudahan. Nah, maka kita diwajibkan puasa itu bukan karena Allah ingin menyiksa kita, tapi karena Allah sayang sama kita. Allah ingin mengampuni, dengan puasa dosa diampuni. Allah ingin merahmati, dengan puasa kita dirahmati. Allah ingin memasukkan kita ke dalam surga, dengan puasa ada pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan. Maka karena Allah kepingin semuanya dapat, maka puasa di bulan Ramadan hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Coba sunnah, saya tidak yakin saya puasa. Coba sunnah, saya tidak yakin saya bakal puasa. Tapi kalau oleh Allah diinginkan supaya semuanya dapat, maka sama Allah diwajibkan, dan dengan wajibnya itu maka semuanya puasa. Kalau semuanya puasa, semuanya berhak mendapatkan keutamaan orang yang berpuasa. Barakallahu fikum. Sisa ini waktunya pas 30 menit. Pas ya 30 menit. Ini salah satu komitmen tadi harus tepat waktu. Ya. Barakallahu fikum. Kami kembalikan kepada MC Tafadhol. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Rifki atas tausiahnya yang sangat menarik. Karena kita sendiri ataupun saya pribadi sebagai seorang Muslim merasakan kalau setelah Ramadan itu kadang kita makannya itu saya bahasa ini jangan kita, saya. Iya, saya. Jadi sebelum waktu Ramadan itu sudah turun 9 kilo. Sekarang saya 2 kilo lagi. Masya Allah. Ada progres bagus banget. Terus termasuk juga mungkin saya bisa tanyakan ke Ustaz juga, kira-kira bagaimana supaya kita bisa istiqomah. Nah, itu yang susah, karena saya sendiri juga mengalaminya. Misalkan kayak
misalkan kayak misalkan tilawah baca Quran itu ya biasanya bisa di 5 waktu, tapi ya mungkin seperti kata Ustaz tadi hanya 1 waktu saja. Padahal kita ingin agak ditingkatkan, bagaimana istiqomahnya Ustaz? Baik, jazakumullah khair. Ini pertanyaan saya yang minta, kalau nanti antum tanya ini, jadi jangan dikira beliau kreatif. Saya ngasih pertanyaan. Jadi begini, maaf, saya harus bongkar rahasia. Seharusnya saya omong gitu, tapi terlanjur sekarang. Hadirin sekalian, jangan pernah membayangkan ibadah kita akan sama seperti Ramadan. Itu mustahil. Mustahil. Bahkan Nabi Muhammad saja kalau kita mau teliti tidak sama ibadahnya seperti di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu semua faktor pendukung ibadah itu Allah beri. Setannya diapain? Ikan. Sekarang di bulan Syawal setannya bagaimana? Keluar lagi. Nomor 2, semua pintu surga di bulan Ramadan dibuka. Sekarang kembali tutup. Semua pintu neraka Allah tutup. Sekarang kembali dibuka. Kemudian ganjaran kebaikan sama Allah ditingkatkan. Sekarang kembali normal. Kemudian setiap malam ada malaikat-malaikat yang menyeru, wahai pelaku kebaikan, ayo bersegera. Wahai pelaku keburukan, berhentilah kamu. Yang semuanya sekarang sudah tidak ada. Nah, maka jangan dibayangkan akan sama dengan Ramadan. Tapi yang kita inginkan minimal ada amalia Ramadan yang masih tersisa, dan itulah yang namanya istiqomah. Nah, dari situlah kita arti istiqomah itu bukan pada amalan yang berat, tapi pada amalan yang ringan. Paham? Jadi istiqomah itu bukan pada amalan yang berat. Kalau amalan yang berat itu akan susah istiqomah. Tahajud setiap malam 11 rakaat. Kalau bisa ya begini, wali kan itu kan. Bahkan Sultanul Auliya mungkin wali kutub kan itu kan. Kalau tiap malam bisa 11 terus begini luar biasa. Atau seperti Ramadan terlekur terus berbunyi. Toh tahajudnya berapa? 23. Susah. Tapi minimal tetap ada tahajudnya walaupun cuma 3 rakaat. Maka dengan itu Nabi Muhammad bersabda apa? Ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah sukai itu amalan yang terus dilakukan walaupun amalannya apa? Kecil. Nah, ini isyarat maksudnya Nabi Muhammad, kalau kalian kepingin istiqomah maka awali dengan amalan yang kecil. Kalau pertama semangat, semua orang bisa memulai, tapi tidak semua orang bisa melestarikan. Kalau mulai semua orang bisa. Oh, ini apalagi pas ada masalah, tahajud nangis, pas suaminya mau nikah lagi, udah. Oh, ini air mata ini luar biasa ini. Iya, belakang betul. Padahal ya nunjuk hidup. Tapi setelah semuanya reda, nangisnya hilang sudah. Nah, maka hadirin sekalian, jangan melakukan sesuatu yang besar kemudian Anda berharap istiqomah. Maka bagaimana tipsnya? Ada 3. Nomor 1, awali dengan yang kecil-kecil. Sholat duha misalnya, tidak usah langsung 4, 8, 12 dan 2. Yang penting 2 ini di istiqomahkan. Kalau pas waktunya luang, silahkan ditambah, tapi jangan menargetkan langsung banyak. Baca Al-Quran, jangan langsung saya 1 hari mau baca Quran seperti Imam Syafi'i, 1 hari khatam 2 kali. Jadi Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan 1 hari khatam 2 kali, berarti bacanya 60 juz. Anda tahu, yang 30 juz di dalam sholat, yang 30 juz di luar sholat. Percaya panjenengan ada orang bisa khatam 2 kali sehari? Saya percaya. Saya punya teman anak Pamekasan. Ngetes baca Quran karena dia hafal Quran dan hafalannya mungkin itu hafalan yang bagus, sudah bolak-balik. Itu tidak berhenti mulai baca subuh sampai khatam. Itu kepotong minum ketika ngelak, kepotong waktu karena dia pakai madhab Imam Syafi'i, maka kepotong juga kalau dia buang angin, dia wudhu dulu. Itu selesai 30 juz dalam waktu 6 jam 20 menit. 6 jam 20 menit. Itu orang akhir zaman.
Jadi kalau dia baca lagi untuk khatam 2 kali cuma butuh waktu berapa? 12 jam. Sementara kita sehari punya berapa? 24. Di Makassar tahun ini murid IBA Makassar, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Makassar, itu sekarang dapat hadiah umroh khatam 60 kali. Khatam 60 kali. Tidurnya cuma 4 jam sehari. Muridnya IBA Makassar. Jadi sehari khatam 2 kali, sehari bacanya 60 juz dan bisa. Nah, tapi untuk kita awal dengan yang kecil, tidak usah mulu-mulu, yang minimal sehari 10 ayat tuh. Tapi istiqomah. Jadi tipsnya nomor 1, awali dengan sesuatu yang ringan dulu. Karena kalau ringan istiqomahnya mudah. Yang kedua, komunitas. Tidak bisa istiqomah tanpa jamaah, itu tidak bisa. Karena dengan berkomunitas, dengan berjamaah, itu orang sing nyemangati. Ketika salah satu mulai malas, diingetin sama yang lain. Ayo, memang fadilahnya istiqomah begini, keutamaannya begini. Ayo kita baca. Ada temannya, ada teman, ada komunitas. Maka itulah sama Nabi Muhammad saja itu mengatakan apa? Serigala itu tidak akan memakan kambing kecuali kambing yang terlepas dari rombongannya. Nah, maka kita tidak akan diterkam sama setan kalau kita berjamaah. Nah, maka salah satu fungsinya berjamaah itu apa? Untuk melatih istiqomah. Nomor 3, berdoa, minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Jadi 3, awali dengan sesuatu yang kecil, biasakan berkomunitas dengan komunitas yang baik. Dan yang ketiga, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam doa. Wallahu a'lam bishawab. Aduh, ini saya tuliskan dulu tadi. Ya tadi setelah selesai ada sesi curhat dari Pak Dhani mungkin. Curhat. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari peserta. Mungkin peserta yang ingin bertanya, kalau misalkan ada waktu nanti bisa dikirimkan ke WhatsApp-nya Mas Isra. Jadi ini ada pertanyaan dari peserta adalah kapan dan bagaimana mengajarkan puasa dan sholawat tarawih kepada anak. Nah, kapan dan bagaimana mengajarkan sholat dan puasa kepada anak. Itu dalam hadis dikatakan, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriquhum fil madaji'. Perintahkan anakmu sholat ketika dia mencapai umur 7 tahun. Ini tidak ada laki, tidak ada perempuan, sama. Masuk umur 7 tahun mulai apa? Diperintah, tapi tidak ada paksa. Karena pun mereka masih belum balik. Sehingga ketika mereka tidak sholat tidak jadi masalah. Cuma mulai dibiasakan ada dia mendengar perintah sholat. Dan itu sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Termasuk menutup aurat, ngasih jilbab ke anak kecil. Maka saya tidak sepakat kalau ada anak perempuan kecil masih umur 3 tahun, 4 tahun dijilbabi rapet, berungkut. Ya tidak apa-apa. Cuma nampaknya belum saatnya. Biar dia senang dulu dengan masa kecilnya, dengan dunianya, dengan waktu yang dia punya. Nah, maka Rasulullah mengatakan perintahkan anakku sholat ketika usianya 7. Dan pukullah. Tapi penjelasannya insya Allah antum semua sudah lebih tahu daripada saya. Pukul di sini bukan pukulan yang terkesan menyiksa, tapi apa? Darbatu ta'dib, pukulan pendidikan. Yang sampai disebutkan oleh para ulama, pukulannya itu apa? Darbatan miswak, pukulan pakai kayu siwak. Atau tahu kayu siwak ya? Ya cuma di Indonesia ya siwak sampai di jempol itu masih Indonesia. Kalau orang Saudi siwak itu kecil gitu, kecil. Karena apa? Bisa mencapai kursi yang paling belakang dan tidak bikin mulut itu sakit. Orang bisa jempol kaki. Jadi baru masuk tidak kelelekan. Siwak itu kecil itu sampai dikatakan oleh para ulama darbatan miswak, pukulan pakai kayu siwak. Dan mukulnya di mana? Di tempat-tempat yang penuh dengan daging. Dan tidak boleh ada bekas setelah dipukul. Karena pukulannya cuma pukul pendidikan, menunjukkan bahwa kamu salah. Itu ketika usianya berapa? 10. Nah,
Nah maka berarti puasa pun sama. Kalau usia 10 sekarang untuk anak SD kelas berapa? Sekarang SD kelas 1 itu umur 7. Berarti 1, 2, 3. SD kelas 3 itu mulai disuruh puasa. Terus bagaimana caranya? Ya caranya seperti pendidik anak-anak yang lain. Ada punish and reward, kasih hadiah. Dan itu di zaman sahabat sudah ada. Abdullah bin Abbas itu ngiming-ngiming anaknya puasa sunnah dengan iming-iming apa? Kalau kamu bisa puasa, tak carikan ibu baru. Tidak, salah. Kalau kamu maaf ibu, kamu kalau bisa puasa, orang Arab itu ngomongnya halal. Halal itu manisan, permenan. Nanti buka puasa dikasih permen. Atau kalau kita mungkin kalau kamu bisa puasa, bisa sampai 1 bulan tidak mokel sama sekali, tak belikan sepeda panjang, tak belikan ini, tak ajak rekreasi ke sini. Itu punish and reward. Boleh juga dengan apa? Membiasakan di rumah. Contoh orang tua itu bapak dan ibu sebagai apa? Contoh. Sementara sekarang yang produk miris di dunia ini, banyak orang tidak puasa dalam keadaan tidak ada uzur plus nantang. Ngerti nantang? Tidak puasa itu tidak ada yang salah gitu. Kayak biasa merokok depan orang. Kenapa? Gak terima. Kamu tidak puasa itu bukan nantang saya. Jadi jangan ngomong gak terima sama saya tidak ada urusan. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Untuk saya amal saya, untuk kamu amal kamu. Tapi kamu tidak puasa nantang siapa? Nantang Allah. Bahkan ada sempat viral videonya artis. Tahu kurang adil. Makan turun dari mobil makan kupang. Oh, ahli gosip ya. Ternyata mengikuti gosip juga ya. Itu. Nah, tapi saya dikirimkan di grup sama teman-teman, saya bilang Rasulullah lagi safar. Lagi apa? Lagi safar. Karena stay di Jakarta itu makannya di mana? Kok tahu? Kok menggosip semua ya? Nah makanya pertama kasih semangat, kasih hadiah atau hukuman. Yang kedua orang tua sebagai contoh. Jadi berikan contoh pada anak-anak. Yang ketiga ditelateni. Saya pribadi, anak saya dan di keluarga kami semuanya karena memang dasarnya nggak boleh makan. Jadi Ramadan itu super berdagang. Jadi udah lebaran sebelum lebaran. Mobil saya itu lagi bulan, waduh masuk, itu nasi sampai tidak boleh tidak habis. Telur jam ya telur jam, pokok kudu entek. Itu tolongnya, la haula wala. Sementara kita tidak suka makan. Nah, ini namanya anak kecil kan susah suruh makan. Sudah ketika masuk Ramadan itu bahagia, Allah karena dan itu turun sampai anak-anak kita. Jadi kalau Ramadan sedang, maka anak-anak kami itu bahkan mulai umur 2 tahun terus puasa maghrib nggak ngomongin. Karena apa? Pembiasaan. Ketika sahur, kudu telaten, terutama ibu-ibunya. Jangan dibiarkan mereka di kamar. Digendong. Dudukkan di meja makan, diraupi. Terus tawari dia, pengen menunya apa? Tadi malamnya. Supaya nanti ketika dia bangun sahur, dia ngerti loh, ini makanan kamu yang pesen loh. Jangan sampai kamu yang pesan, sekarang kamu tidak ikut makan. Harus telaten. Nah seperti itu. Jadi umurnya berapa? 10 tahun. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan dari WhatsApp, sisa 3 menit. Iya. Balik jadinya. Pertanyaan Astagfirullahaladzim. Ini tahun depan jangan beliau lagi. Tadi ada keutamaan sholawat yang mana dimudahkan setelah belajar hidupnya. Seberapa jauh dan cara-caranya supaya sholatnya diterima sehingga berefek hajat-hajatnya terkabul. Barakallahu. Jadi begini hadirin. Sempat gak dengar salah seorang dai mengatakan ketika lewat mobil mewah di depan kamu dan kamu kepingin, dai tersebut ngomong apa? Sholawatin haji. Tahu gak? Tahu siapa orang? Kalau tidak tahu tak beritahu. Tahu, alhamdulillah. Tidak jadi gosip ya. Jadi ketika melihat mobil mewah kamu kepingin tapi tidak punya duit, sholawatin haji. Masuk perumahan mewah, ada rumah megah, kamu kepingin sholawatin haji. Ada orang lagi pokok sholat. Yang
pertama, kaidah dalam ibadah. Apa kaidahnya? Tidak boleh meniatkan ibadah yang itu perkara ukhrawi, hanya untuk semata-mata mencari dunia. Itu tidak boleh. Kenapa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sampai ada cerita dari kalangan orang-orang sufi, ada ahli ibadah, top ibadahnya top, tidak ingin setan, seakan-akan menjelma menjadi malaikat. Setan ini ngomong apa? Aku buka dalam kitab-kitab Darwish ketemu ini. Setan yang berwujud malaikat ini ngomong apa? Saya malaikat diutus sama Allah datang sama kamu. Oh, katanya ahli ibadah ini. Terus setannya bilang apa? Saya bawa berita, suruh beritahu sama kamu oleh Allah. Apa beritanya? Dengan semua ibadah yang kamu lakukan, ternyata kamu oleh Allah ditetapkan menjadi penghuni neraka. Bayangin, kalau kita ya, maksiatan ayo sekarang, bodoh-bodoh, rokok. Dengan semua ibadah yang kamu lakukan dari Allah tetapkan kamu penghuni neraka. Apa kata ahli ibadah ini? Urusannya Allah. La neraka wala syurga, kata dia. Tugas saya ibadah dan saya ini milik Allah. Ketika saya menjalankan tugas, Allah sebagai pemilik saya ngatur saya mau neraka kayak saya mau surga kayak terserah Allah Ta'ala. Itu bukan urusan saya. Yang penting apa yang menjadi kewajiban saya lakukan. Nah, sementara sekarang berubah. Jadi barometernya mulai rusak ini. Orang ibadah sedekah cek soge, sholawatan cek urusannya gampang. Apalagi puasa dirakati istri biar mengizinkan nikah lagi. Terus tahajud supaya. Jadi orientasi ibadah kita sekarang bukan lagi akhirat, tapi orientasinya apa? Dunia. Padahal dunia ini tidak ada artinya di mata Allah. Perhatikan. Ngomong sama-sama perhatikan. Marah Pak Dekan. Ini kurang ajar Ustaz. Begini. Rasulullah bersabda, sekiranya dunia ini ada nilainya di sisi Allah, dan nilainya katakan cuma separuh saya laler, ya benar. Maka kalau ada separuh saya laler harganya dunia di sisi Allah, maka orang kafir tidak dikasih minum. Masa kau minha kafiran syahbatama, maka orang kafir satu teguk air pun tidak dikasih sama Allah. Itu ketika dunia ada nilainya di sisi Allah. Tapi sekarang kita lihat orang non-Islam kaya raya, pesta pora, party mereka, berarti dunia itu tidak ada nilainya. Terus mana mungkin orang yang Allah cintai oleh Allah dibayar dengan sesuatu yang tidak ada nilainya? Saya tidak yakin ya. Terus mana mungkin Allah akan membayar orang yang Allah cintai dengan ibadah yang terbaik, bayarnya ke sesuatu yang tidak bernilai. Misalkan Pak Dekan dari Philcom ini, ternyata prestasinya bagus tapi dipertahankan 8 tahun. Aku kok seperti tidak yakin sudah. Ternyata ini Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim akan mengapresiasi Bapak Dekan Philcom, diapresiasi karena prestasi. Ternyata apresiasi apa? Dikasih kertas kosong bekas parkiran. Ini sebagai apresiasi kepada Pak Dekan, saya kasih ini. Kira-kira penonton bilang apa? Oh coba Dekan, aku tidak belum. Nah, sehingga tidak mungkin sesuatu yang berprestasi dikasih bayaran yang tidak berarti. Dan sementara dunia ini di mata Allah tidak berarti. Terus mana mungkin orang yang Allah cintai dibayari dunia? Jadi dunia ini bukan tanda Allah cinta ataupun Allah benci. Nah, tapi sekarang tetap saya jawab, bagaimana biar sholawatnya itu berbobot? Ingat, sholawat itu wujud cinta Nabi lewat lisan. Yang lisan itu tidak membuktikan cinta secara utuh. Maka ada orang ngomong, Allah gombal. Ya, Allah gombal. Kenapa? Karena ngomong sayangnya cuma di mulut. Anda kalau panggil istri apa? Ya. Di mulut dong. Ya. Nanti betul. Kalau sama teman, boy. Ada tapi di mana sih? Ya. Ya. Sama stroke kan bedanya. Nah, sudah. Ada yang panggil istrinya apa? Say. Ada enggak? Say. Syaitan.
riwayat ini tambah ton. Saya tahu itu bilang bisa dilihat. Maka kalau cuma di lisan tidak percaya. Perempuan itu perlu bukti. Apa buktinya? Emas ranta. Betul bu? Ada kejutan dulu yang betul ya. Nah sudah. Maka sholawat itu bentuk cinta dari lisan. Sementara lisan belum tentu menunjukkan cinta yang sesungguhnya. Terus apa? Dengan perbuatan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, ada syaratnya yang membuktikan kalian benar cinta kepada Allah. Apa syaratnya? Ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Nah, maka bagaimana kemampuan kita semaksimal apa mengikuti Nabi Muhammad, maka setara itulah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Beda, ini mohon maaf sekali. Saya ini bukan dai yang senang ngiritin. 5 tahun lalu mungkin 5 tahun lalu itu orang postingan elek di YouTube, di Facebook. Itu bisa saya kejar sampai 2 hari. Cari kitab ini di debat. Lama-lama saya mikir, saya nggak kenal sama yang nulis itu. Boleh jadi dia nulis dalam keadaan nggak sholat subuh. Kenapa saya kejar sampai jawabannya dia harus Uber? Sekarang sudah harus baban. Lalu apa ruwet dia? Walaupun berrokai dari itu aku. Kan tidak ada urusan sama kita. Nah, maka saya bukan tipe ustaz yang seperti itu, tapi kita juga perlu hati-hati dengan maraknya kegiatan sholawat yang saat ini nampaknya justru menghina sholawat itu sendiri. Lihat dan sholawatan sampai ada berita dari sumber yang valid itu sholawatan sambil mulutnya tercium miras. Dan itu gimana? Tercium apa? Miras. Terus jawabnya begini. Ya nafsu ting. Nah ini apa? Sholawat itu ibadah. Wujud kita mengagungkan Nabi Muhammad. Terus bagaimana mungkin Anda mau sholawatnya diterima sementara sholawatannya campur lagi perempuan, sholawatannya tidak masuk ke dalam hati, sholawatannya diiringi musik yang menjadikan orang lalai dari mengingat Allah. Nah, maka yang pertama tentu sholawatnya masukkan ke dalam hati. Betul-betul sholawat itu keluar dari lisan, wujud pengagungan kita kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, amalkan tuntunannya. Itu penting supaya sholawat kita itu berbobot. Dan yang ketiga, jangan sampai lupa mendakwahkan ajaran. Itu bentuk bagaimana sholawat itu terejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seperti itu, maka insya Allah sholawat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Jazakumullah khair. Kepanjangan 7 menit aku tahu jawab. Nanti biar diuruskan dengan panitia. Terima kasih kepada Ustaz Fijahan Habib yang memberikan tausiah. Mungkin bisa kita beri applause sedikit. Kalau semoga dengan mendengarkan tausiah tadi kita dapat mendapatkan manfaatnya dan keberkahan bagi kita semua. Kami berdoa. Pada Pak Ustaz mungkin bisa dipersilakan. Terima kasih Ustaz, mohon maaf atas kelalaian dari kami tadi selaku MC. Hadirin berbahagia, masih di acara kita yang terakhir yaitu Halal dan Pertama yang dimulai dengan sesi bersalam-salaman dan diakhiri dengan menikmati hidangan yang telah kami siapkan. Sebelum kita mulai sesi bersalam-salaman, izinkan kami menginformasikan bahwa hidangannya antara laki-laki dan perempuan terpisah. Dan ini ada pesan dari pimpinan. Jadi kalau setelah makan jangan lupa nanti mengganti kalori yang ada di makanan itu dengan olahraga. Ya, karena dengan banyaknya kalori yang kita makan tentunya keluarnya juga harus banyak. Nah, di Wilcom sudah ada tempat ya ataupun fasilitas olahraga yaitu gym di gedung A, kemudian badminton dan juga pingpong di lantai 12. Monggo. Jadi biasanya setelah Ramadan ini kan seperti yang kami sampaikan tadi ada peningkatan ya. Ya mungkin untuk menahan pola makan tadi itu. Menahan pola makan. Jadi ya alangkah baiknya kita imbangi dengan olahraga karena sudah terbuka untuk dosen dan training Fakultas Ilmu Komputer. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi bersama-sama. Untuk
Untuk sesi bersama-sama sendiri nanti kita akan dimulai oleh Bapak Dekan beserta Ibu jika hadir. Kemudian di sebelahnya ada Bapak Wakil Dekan 1 beserta Ibu, Wakil Dekan 2 dan Wakil Dekan 3 beserta Dekan. Dan nanti bersama-sama sendiri akan dimulai dari Ketua Senat yang akan diikuti oleh Ketua Departemen, Sekretaris